Selamat berjumpa kembali di channel yang sederhana ini, channel MWJNU Kecamatan Banjar Agung. Semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 jam 5 sore atau 17 lebih 9 menit. Nah, saya berada di Sekretariat MWJNU Kecamatan Banjar Agung. Tadi baru dari SDNU nyambangi SDNU, pulang kemudian istirahat sejenak di sini. Nah, sambil istirahat sejenak menunggu waktu maghrib, sedikit saya ingin memberikan pandangan hukum terkait masalah masjid. Nah, jadi pemirsa sekalian, di wilayah Kecamatan Banjar Agung ini bisa dibilang masjid itu sudah bagus-bagus, sudah ya dikatakan lebih dari cukup lah. Dikatakan lebih dari cukup ini maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau masjidnya bersih, kemudian dia nyaman, kalau dipakai untuk beribadah itu orang kerasan lah. Nah, masjid bersih seperti ini, takmirnya dapat pahala itu. Donaturnya atau panitia-panitianya atau pendukung-pendukung yang terlibat dalam memakmurkan bangunan fisik masjid itu dapat pahala itu. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah kan sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Tuh. Yang memakmurkan masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mengerjakan sholat, bayar zakat. Mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itu tergolong orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ini Quran surat At-Taubah ayat 18. Nah, artinya apa? Ayat ini secara ringkasnya adalah memuji golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu menurut para ulama ada dua jenis. Ada bentuk fisik bangunannya, ada dalam bentuk kegiatannya. Hanya saja kadang-kadang niat baik pengurus masjid, niat baik panitia pembangunan, kadang-kadang niat ini ditangkap malah menjadi hal yang kontroversi. Kontroversi bagaimana? Saya ambil contoh saja, kan hampir masjid-masjid di sekitaran saya sini semuanya sudah ber-AC ya, sudah ber-AC, pasang AC gitu. Ya otomatis pintu inti itu ditutup. Pintu inti itu. Kan masjid itu biasanya sih susunannya ya, yang tengah itu masjid inti, kemudian ada serambi, lalu ada teras gitu. Ada juga yang masjid inti dan langsung ke teras gitu. Nah, ketika kondisinya ditutup ini, sebagian masyarakat beranggapan bahwa sholat di luar masjid ketika berjamaah, maksudnya di teras masjid atau di serambi masjid yang pintu ruangan inti ditutup, itu sholatnya tidak sah. Kenapa kok beranggapan seperti itu? Karena menduga bahwa ada penghalang berupa pintu atau jendela, bahkan sangat rapat sekali, sehingga sholat jamaahnya tidak sah. Nah, benarkah anggapan yang seperti itu, bahwa ketika mereka sholat dalam suatu masjid ruangan intinya ditutup, sebagian jamaah yang di teras dan serambi itu tidak sah? Maka saya jawab, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah. Hukumnya sah. Ini saya berpegang kepada kitab yang sama berhaluan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i, jilid 2 halaman 422. Di sana ada penjelasan yang sangat gamblang sekali dan mudah dicerna. Keterangannya gini, Far'un alal ma'mumi aya'lama harakatil imam, fa idza shalla bi sholatil imami wa huma fil masjidi fa innahu yu'tabaru fi sihhati sholatil ma'mumi ilmuhu bi sholatil imam, imma ayu syahidahu aw yasma'a takbirahu aw yubalaghu anhu
Wa sawa'un kana bainal imami wal ma'mumi qaribun aw ba'idun. Wa sawa'un kana bainahuma hailun aw la haila bainahuma. Wa hadza ijma'un la khilafa fih. Nah, ini artinya kurang lebihnya begini. Ini kitab Al-Bayan ya. Ketika seseorang itu sholat mengikuti sholatnya seorang imam dan keduanya itu ada di suatu masjid, maka dianggap sah sholatnya makmum apabila makmumnya ngerti atau tahu tentang sholatnya imam. Nah, tahu sholatnya imam itu imma ayu syahidahu, ada kalanya cukup dengan melihat langsung atau ada kalanya cukup dengan mendengar suaranya saja langsung. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Enggak ngelihat orang ya, mendengarkan, hanya mendengarkan saja. Atau pakai suara perantara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada itu kayak di masjid-masjid besar termasuk Makkah, Madinah itu ya. Itu. Wa sawa'un kana bainahuma hailun aw la haila bainahuma. Baik di antara imam dan makmum itu ada penghalangnya, temboknya, pintunya ataupun tidak, hukumnya sah kalau mereka ini sholatnya masih dalam satu masjid. Wa hadza ijma'un la khilafa fi. Dan ini adalah ijma', konsensi, kesepakatan seluruh ulama, tidak ada satu ulama pun yang menyelisihi. Jadi jamaah bapak-bapak pemirsa sekalian yang ikut hadir dalam suatu masjid, kemudian di sana itu masjidnya ditutup dan Anda kebagian di bagian teras Serambi, tidak perlu was-was. Waduh, sholat saya sah tidak? Sah. Seluruh ulama tidak ada yang menyelisih masalah ini selama masih di dalam satu bangunan masjid ya. Itu ya, memang masjid itu kan ragam. Di Indonesia saja, mungkin daerah kita saja, mungkin daerah-daerah lain masjid itu ruangannya beragam, banyak model-model bentuk-bentuk ruangannya. Itu. Maka untuk sholat melihat imam secara langsung itu ya sulit. Maka cukup dengan mendengar suaranya langsung atau mendengar perantaranya saja. Gitu, seperti itu. Lah ini tumburan tidak dengan kitab Mukhtasar Abi Suja yang di sana mengatakan wa in sholla fil masjidi wal ma'mum kharijal masjidi qoriban minhu wa huwa alimun bi sholatihi walaha ilahunaka jaza. Di sana ada keterangan sholat begini, kalau imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, terus mereka itu dekat, jaraknya berdekatan dan makmumnya tahu sholatnya imam dan tidak ada penghalang, maka hukum sholatnya sah. Nah, ini kalau mafhumnya dibalik, penjelasannya ini dibalik, berarti kalau mereka itu makmumnya di luar, imamnya di dalam, jaraknya dekat, tapi ada penghalang, maka tidak sah dong sholatnya. Saya jawab ya tidak sah. Memang tidak sah, tapi ini yang harus dipahami dari takbir ini adalah di sana dikatakan wa in sholla fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid. Fokus ke sana, kharijal masjid. Ketika imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Di luar masjid itu berarti nggak ada di bangunan masjid. Misal di rumah warga gitu. Ya jelas saja kalau di antara keduanya itu jaraknya terpisah, satunya di bangunan masjid, satunya bukan di bangunan masjid, lalu terhalang sesuatu, ya jelas tidak sah. Tapi kalau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita ini adalah makmumnya masih berada di teras masjid, serambi masjid yang itu masih bangunan masjid, maka walaupun tertutup, buntu, tidak ada jalan sama sekali, hukum sholatnya sah. Kenapa begitu? Karena masjid itu adalah tempat untuk berjamaah. Berbeda kalau di rumah warga. Kalau di rumah warga itu hukumnya lain lagi, ada penghalang ya jelas tidak sah. Nah, jadi kesimpulannya kajian kita untuk sore ini bahwasanya di sini dapat disimpulkan bahwa apabila ada masjid yang ruangan intinya ditutup, jendela ditutup, pintu ditutup karena
alasan AC, maka jamaah yang berada di teras, sholatnya di teras itu hukumnya sah selama teras itu masih terasnya masjid, bukan teras rumah warga. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi, diperdebatkan lagi gitu ya. Nah, saya kira demikian. Nanti kalau misalnya ada yang ingin mengomentari, memberi catatan lebih, nah, silahkan untuk